على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan, kita terakhir telah membahas kaidah yang pertama daripada 5 kaidah yang besar yang dikenal dengan khamsu al-qawaid al-kubra. 5 kaidah pokok yang agung dan besar. Yang pertama yang kita bahas adalah al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Diawali oleh Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih pada pantun beliau, wa niyatu syartun lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat semua amalan. Dengan niatan tersebut baik dan rusaknya amalan akan dinilai. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik niatnya, baik pula balasannya. Namun jika niatnya jelek, niatnya tidak baik, maka balasannya pun juga tidak baik. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya seputar niat ini, barakallahu fiik, sebagaimana sudah kita lewati bersama, niat, fungsi dan tujuannya adalah diantaranya untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Kemudian fungsi yang kedua apa tadi? Membedakan antara orang tersebut beramal untuk siapa. Apakah dia beramal untuk Allah atau beramal untuk selain Allah? Terbedakan dengan apa? Niat. Mafhum? Contohnya orang itu sholat, yang satu niatnya karena Allah, pahala yang dia akan dapatkan. Yang satu niatnya apa? Agar dipuji oleh manusia, disanjung, maka hilang pula pahalanya, kan gitu. Nah, berarti niat itu di samping membedakan antara amalan satu dengan amalan yang lainnya, membedakan juga antara orang tersebut beramal untuk siapa. Al-ma'mullah, ya, dia amalan itu dilakukan untuk siapa gitu loh. Nah, mafhum. Sehingga kalau antum melihat rinciannya halaman 20 itu bagian atas itu, anta ta'mal hadzal amal liman. Maksudnya kamu itu beramal dengan amal untuk siapa? Anta ta'mal hadzal amal lillah azza wajal. Kamu beramal amalan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, atau ta'mal hadzal amal li ajli fulan wa fulan. Atau kamu beramal dengan amalan ini untuk si fulan atau si alan. Paham? Jadi dengan niat terbedakan. Mafhum? Ayo, na'am. Kemudian faedah yang berikutnya sebutkan di situ, amalan terbedakan antara ini amalan ibadah atau amalan tradisi, adat istiadat biasa dengan niatan juga. Iya kan? Dengan niatan juga. Disebutkan di situ, na barakallahu fiik, wa niyatulaha faidatan min nihati tamyizil amal. Bagian tengah-tengah itu halaman 20 bagian tengah itu, wa niyatulaha faidatan min nihati tamyizil amal. Niat itu memiliki 2 faedah. Ditinjau dari sisi membedakan amalan. Amalan ini ibadah atau tradisi atau adat kebiasaan saja. Terbedakan dengan niat. Mafhum? Terbedakan dengan apa? Dengan niat. Naam, kita lihat al-faidatul ula, faedah yang pertama, setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu terbedakan antara ibadah dan adat dengan niat, kata beliau faedah yang pertama, antumayyiza bainal ibadat wal adat. Jadi dengan niatan tersebut akan terbedakan antara adat istiadat dan ibadah. Sekarang antum atau kita termasuk adat dan kebiasaan kita makan dan minum, tidur, ya enggak? Nah, itu belum dinilai ibadah sampai dia meniatkan
makan dan minumnya untuk apa? Kalau dia makan dan minum niatnya makan dan minumnya adalah agar kuat ibadahnya, dapat pahala kan itu. Kalau dia niatkan tidurnya itu biar nanti akhir malam bisa bangun untuk qiyamul lail, dapat pahala kan itu. Tapi kalau cuma sekedar makan, minum, tidur, hukum asalnya tidak dapat pahala. Itu memang tradisi dia, memang kebiasaan dia. Mafhum? Na'am barakallahu fik, seperti itu. Terbedakan dengan apa? Niat. Wasaniyah yang kedua, antumayyiza bainal ibadat ba'dihha an ba'd. Masyaallah. Yang kedua, untuk membedakan antara ibadah-ibadah sebagiannya dari sebagian yang lain. Sama-sama 2 rakaat. Sama-sama 2 rakaat. Tapi 2 rakaat yang pertama adalah 2 rakaat sunnah, 2 rakaat yang kedua 2 rakaat wajib. Contohnya 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat subuh, sama-sama 2 rakaat kan? Tapi terbedakan dengan apa? Dengan niat. Mafhum? 2 rakaat sebelum subuh jumlahnya 2 rakaat. 2 rakaat subuh juga 2 rakaat, terbedakan dengan apa? Niat. Mafhum? Nah, contoh yang lain. Antum ketika hari Jumat mandi, dalam kondisi antum juga barakallahu fiik, punya kewajiban mandi janabah misalkan. Jumat, barakallahu fiik, disyariatkan untuk mandi kan. Kemudian antum mandi janabah juga. Nah, ketika antum gabung mandi antum dengan 2 niatan, di situ para ulama telah menjelaskan, menggabungkan 2 niatan dalam satu amalan diperbolehkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Makanya antum mandi janabah plus diniatan juga mandi Jumat boleh. Mafhum? Nanti ada pembahasan al-jam'u baina niyatain fi amalin wahid, menggabung antara 2 niatan dalam satu amalan. Tapi syaratnya hukumnya dua-duanya sama, sama-sama sunnahnya, sama-sama wajibnya atau yang semisalnya. Mafhum insyaallah? Naam. Nanti kita lihat. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Contohnya di sini sebutkan contohnya, antum perhatikan di situ kalau memungkinkan, seperti mandi. Orang mandi ada 2 orang, si A sama si B sama-sama mandi. Yang satunya yang si A ini mandi karena biar dingin. Mandi biar dingin. Biar dingin, kebiasaannya mandi 3 kali sehari mandi. Kalau cuma niatnya biar dingin, dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Yang satunya si B ini mandi niatnya untuk menghilangkan hadas akbar, janabah. Mandi juga. Sama juga bentuk mandinya, cara mandinya sama juga. Kira-kira yang dapat pahala yang mana? Yang kedua, yang mandi janabah. Karena niatnya ibadah. Mafhum? Terbedakan dengan apa? Niatnya. Innamal amalu binniyah. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kata beliau di sini dalam penjelasannya itu bahwasannya yang pertama ma'jur, dapat pahala orang yang niatnya mandi janabah. Yang kedua ghair ma'jur, enggak dapat pahala yang niatnya mandi untuk apa? Biar dingin badannya, biar seger badannya. Naam. Sudah kita lewati semuanya ya. Ayo, yang kedua contohnya. Orang menahan lapar, menahan haus, mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari, tapi itu diet. Biar kurus badannya, diet. Yang satunya memang niatnya untuk puasa. Puasa karena Allah Ta'ala, mungkin puasa sunnah atau puasa wajib. Paham ya? Sama-sama menahan. Sama-sama menahan apa? Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi 2 perbuatan ini, 2 orang ini sama nggak nilainya? Sama atau beda nilainya? Tentunya beda. Kenapa beda? Yang satu niatnya menahan makan, menahan minum, menahan lapar, menahan haus karena untuk diet. Yang satunya untuk ibadah. Yang dapat pahala yang mana? Yang diniatkan untuk ibadah, puasa tadi. Mafhum? Sama-sama nggak makan dia, sama-sama nggak minum juga, sama-sama menahan lapar, sama-sama menahan haus. Cuman yang pertama niatnya diet. Paham? Biar badannya kurus, biar badannya langsing, ramping. Paham? Yang satunya niatnya untuk puasa karena Allah Ta'ala. Tentunya yang kedua dapat pahala, yang pertama tidak dapat pahala. Mafhum? Nah, seperti itu. Jadi niat ini Masya Allah ya, ternyata luar biasa. Dan niat tempatnya di mana niat ini tempatnya? Di dalam hati. Ingat-ingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan semakna at-talaffudzu bin niyati bid'atun. Melafadzkan niat adalah apa? Bid'ah. Makanya sampai-sampai para ulama memberikan apa semacam kaidah an-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. An-niyatu mahalluha fil qalbi wa dzikru mahalluhu fil lisani. Artinya niat itu tempatnya di hati, sedangkan zikir tempatnya mana zikir? Di lisan. Antum salat,
ada lafaz-lafaz zikir, ada bacaan-bacaan, dibaca. Jangan orang sholat diam 1000 bahasa. Orang sholat dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, la salam wala kalam. Diam 1000 bahasa. Sah gak kira-kira sholatnya? Ya gak sah. Zikirnya mana bacaannya? Karena sholat itu dalamnya ada zikir, ada bacaan-bacaan. Lafadzkan dengan lisan. Beda dengan niat. Antum walaupun gak meniatkan, gak melafadzkan niat, gak perlu nawaitu sholli 4 rakaat, gak perlu. Paham ya? Cukup di niat dalam hati, cukup. Tapi kalau zikir bacaan, tempatnya di lisan. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Wa dzikru mahalluhu fil lisan. Sedangkan zikir tempatnya di lisan. Jadi kalau orang sholat kok diam 1000 bahasa, dikhawatirkan sholatnya nggak sah. Mana rukunnya? Mana bacaannya? Katanya dalam hati, nggak ada bacaan dalam hati itu. Yang dalam hati itu adanya batin. Iya nggak, istilahnya orang Jawa batin. Dalam hati batin. Baca mana? Gerakan. Kan gitu. Nah, ikhwani fid din, azzani wasakumullah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di contoh yang lain juga. Nah, mengenai ada orang dia sama-sama sholat, 2 orang sama-sama sholat, tapi kita nggak bisa pastikan di antara 2 orang ini yang diterima sholatnya yang mana, tergantung dengan niatan tadi. Faham? Dan juga kita nggak bisa bedakan antara 2 orang ini sama-sama sholat 2 rakaat, tapi yang satunya niatnya sholat apa. Ternyata semuanya tergantung dengan niatnya. Mafhum? Sama-sama 2 rakaat, ternyata satunya sholatnya niatnya apa? Niat sholat sunnah. Yang satunya, nah barakallahu fiik, niatnya sholat wajib misalkan. Terbedakan dengan niatnya. Seperti itu. Mafhum? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat. 2 rakaat subuh, 2 rakaat juga. 2 rakaat ketika orang safar, musafir, yang semula 4 menjadi 2, di qasr, 2 rakaat juga kan. Terbedakan dengan apa? Niat. Innamal amalu bin niat. Itu penting sekali. Jadi niat ini sangat penting ya barakallahu fiik. Jangan sampai barakallahu fiik orang beramal suatu ibadah tanpa niat. Adapun tadi yang sebaliknya, lawan daripada amalan apa tadi? Lawan daripada amalan atarku. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang haram, tidak perlu niatan, cukup meninggalkan semaksimal mungkin, selesai. Mafhum? Nah barakallahu fiik. Makanya kalau mengerjakan ketaatan ada lafaz mastata'tum. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan apa? Semaksimal mungkin. Mana haitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Iya kan? Kata Rasulullah SAW, apa-apa yang aku perintah, aku larang dari kalian, tinggalkanlah semaksimal mungkin. Bukan semampunya. Kalau meninggalkan larangan bukan semampunya, tapi semaksimal mungkin tinggalkan. Haram. Mafhum? Sedangkan kalau perintah ibadah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah semampu kalian. Bedanya amalan dengan meninggalkan. Mafhum? Al-amal wa tark. Kalau amal la budda min niyyah. Kalau amalan harus diiringi dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Sedangkan at-tarku, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang haram, tidak perlu niatan. Mafhum? Ayyana barakallahu fiik. Itu secara global. Sekarang kita ambil berikutnya barakallahu fiik, kalimat Sa'di rahimahullah, berarti sudah kita ambil satu kaidah kubra ya, yaitu al-umur bimaqasidiha. Insyaallah kita ambil sekarang yang berikutnya. Ini penting juga dan sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari barakallahu fiik. Apa itu? Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, halaman 21 itu, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yutakabul adna minal mafasidi. Ana artikan dulu 3 baris pantun ini barakallahu fiik. Yang pertama adalah agama itu dibangun di atas maslahah, mendatangkan manfaat. Fi jalbiha, maksudnya mendatangkan. Wa dar'i lil qabaihi, dan menolak apa? Menolak atau menghilangkan kejelekan. Jadi agama dibangun untuk apa? Mendatangkan manfaat dan menolak serta menghilangkan apa? Kerusakan dan kejelekan. Itulah agama Islam. Di balik perintah, di balik larangan pasti ada hikmah. Cuman hikmah itu ada yang ditetapkan secara nas dalil, ada hikmah yang disebut dengan hikmah
yang sifatnya adalah istinbat. Para ulama ambil istinbat, keluarlah hikmah, banyak hikmah daripada perintah dan larangan. Ada juga hikmah daripada perintah dan larangan itu ta'abudi. Jadi hikmahnya itu murni ta'abudi, hanya murni ibadah. Contohnya, antum ketika makan dari daging apa? Unta. Ketika makan daging unta, diperintahkan untuk apa? Setelahnya wudu. Padahal daging unta najis enggak? Enggak najis. Tapi kenapa untuk wudu? Dicek, diteliti, dikoreksi, ternyata apa? Ditelaah, enggak menjumpai hikmah yang nampak dan zahir. Nah, para ulama mengatakan itu murni untuk ta'abbud, murni ibadah. Mau enggak dia ibadah? Kalau dia mau wudu berarti ibadah kan? Kalau dia enggak mau wudu berarti melanggar syariat itu. Itu berarti namanya apa? Amrun ta'abudiyun. Perintah yang sifatnya murni ibadah. Contoh yang lain. Barakallahu fiik, kisah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nam kunna nu'mar bi qada'is shaum wa lam nu'mar qada'is shalah. Kunna nu'mar bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'is shalah. Artinya dulu kita diperintahkan untuk mengqada' puasa tapi enggak diperintahkan untuk mengqada' salat. Orang bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa kalau salat enggak diperintahkan untuk mengqada', sedangkan kalau puasa diperintahkan untuk mengqada'? Ternyata dicek, diteliti, dikoreksi, enggak menjumpai kecuali murni untuk ibadah. Mau enggak dia itu? Paham ya? Mengqada', nah barakallahu fiik, menggantikan puasa. Bagaimana reaksinya? Bagaimana responnya? Nah, illah atau istilahnya alasan yang enggak nampak seperti hikmah seperti itu namanya amrun ta'abudiyun, murni untuk ibadah. Mafhum? Nah, kadangkala ada juga hikmah yang nampak. Paham ya? Seperti contohnya larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya kan? La tashrabu fi aniyatiz dzahabil fiddah wa la ta'kulu min sihafiha, ya kan? Fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, ya enggak? Jangan kalian minum dan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan makan dan jangan minum dari bejana tersebut. Maksudnya menggunakan bejana tadi. Karena itu untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Hikmahnya jelas. Paham ya? Ternyata diteliti, telaah lagi, faedahnya apa? Agar tidak membuat patah hati orang-orang fuqara masakin. Orang miskin, orang fakir makan sederhana bejananya. Ini orang-orang makan dari bejana dari emas, dari perak, sehingga menyakitkan hati orang fuqara masakin. Ada juga yang meletakkan seperti itu. Nah, illah seperti itu kadang-kala disebut dengan illah istinbat. Illah yang bentuk istinbat, mengambil istinbat dari hadis, keluarlah sebagai apa? Illah atau istilahnya hikmah. Hikmah tujuannya kayak gitu. Tujuannya agar tidak membuat patah hati orang-orang fuqara masakin. Namun kalau kita telusuri ya, agar kita barakallahu fiik berseberangan dengan orang-orang kufar. Orang-orang kufar mereka makan, minum dengan bejana terbuat dari emas dan perak. Kita sabar, jangan terburu-buru. Nanti kita di akhirat dapat. Kalau kita nggak sabar di dunia, di akhiratnya tidak dapat. Maka nanti ada kaidah bagus sekali. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Artinya barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu, justru dia akan dihukum. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, justru dia akan dihukum apa? Diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Contohnya, seorang anak, itu kan hukum globalnya kalau bapaknya meninggal dapat warisan enggak? Anak dapat warisan enggak? Dapat warisan. Buru-buru anaknya, bapaknya masih sehat, masih kuat. Pulang dari masjid diracun sama anaknya. Anaknya ngeletakkan racun, diminum sama bapaknya biar cepat dapat warisan katanya. Malah enggak dapat dia. Kenapa? Karena dia terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Mafhum? Jadi, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum apa? Diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Seharusnya anak itu kalau sabar sampai orang tuanya meninggal, itu pada asalnya dapat warisan. Tapi anaknya nggak sabar. Anaknya melihat, oh, bapak kaya nih, hartanya MM-an. Paham ya? Bapaknya baru pulang dari masjid, diracun sama anaknya. Biar apa? Biar bapaknya cepat mati, kemudian anaknya dapat warisan. Secara syariat nggak dapat warisan dia. Karena termasuk penghalang mawani'ul irth, penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, ada penghalangnya. Pertama di antara al-qatl, pembunuhan. Dia ada bunuh bapaknya. Kedua, al-kufur, kekufuran. Ketiga, al-irq, perbudakan. 3 poin ini penghalang untuk mendapatkan warisan. Anaknya nggak sabar dia, pengen segera mendapatkan warisan
bapaknya, buru-buru dia. Kaedahnya apa tadi kaedahnya? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dihukum dengan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Di dunia haram enggak kita minum khamr? Haram kan di dunia? Haram. Sabar, nanti di akhirat halal. Iya enggak? Nah, kalau kita buru-buru dunia minum khamr, mabuk-mabukan, mendem misalkan, barakallahu fik, nanti di akhirat khawatir tidak dapat. Makanya jangan buru-buru, sabar. Mafhum? Itu nanti dibahas semuanya. Syahidnya di sini barakallahu fik, agama Islam ini dibangun di atas apa tadi? Jalbul manafi' wa dar'ul mafasid, yaitu mendatangkan manfaat dan menolak bahaya serta menolak perkara yang jelek. Itulah agama Islam ini. Naam. Kemudian barakallahu fiik, semuanya kalau kita perhatikan dari dalil-dalil yang ada, kaidah tersebut bahwasanya agama Islam dibangun di atas mendatangkan manfaat dan juga menolak bahaya atau meniadakan kerusakan, barakallahu fiik, itu nanti ada pembahasan tersendiri rinciannya. Akan rinci nanti. Yang jelas yang sudah kami sebutkan tadi, nah di balik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah. Baik hikmah itu nampak surat zahir, atau hikmah yang diambil dari istinbat dalil, atau hikmah yang kita enggak mampu untuk mencerna dengan akal, yang dikenal amrun ta'abudiyun tadi, atau yang semisalnya. Naam. Kemudian kita buka halaman berikutnya. Banyak di sana perintah-perintah dan larangan yang kadang-kala kita memperhatikan enggak nampak hikmahnya tapi murni untuk ibadah. Contohnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, wallahi inni a'lamu annaka hajarun wa annaka la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Lihat itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, sesungguhnya aku tahu kamu itu batu. Hajar Aswad batu. Dan sesungguhnya aku tahu bahwasanya kamu itu tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula memberikan manfaat. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak menciummu. Lihat itu. Ternyata tujuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencontoh Rasulullah SAW. Dan fungsi tujuannya kenapa? Hikmahnya kenapa kok seperti itu? Ternyata para ulama mengatakan al-amru ta'abudiyun, perkaranya ibadah. Kalau kita umroh atau haji, tawaf, memungkinkan untuk menyentuh dan juga memegang Hajar Aswad atau menciumnya, bagus. Paham ya? Kalau tidak memungkinkan, dengan isyarat. Paham ya? Atau dengan tangan dulu. Kalau tidak memungkinkan, dengan isyarat. Paham ya? Jarak jauh pun tidak masalah. Tangan kanan. Bismillah, Allahu Akbar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sekarang dipermudah oleh Allah SWT melalui teknologi yang canggih. Allah Ta'ala kasih kemudahan semuanya. Sekarang ada rambu-rambu, lampu warna hijau itu ketika mau mulai tawaf dari mana mulainya. Kemudian putarannya bagaimana, sa'i pun juga ada lampu-lampu hijau, nanti lari-lari kecil dari mana, itu ada semuanya sekarang. Masya Allah. Wa illa barakallahu fiik. Pada asalnya dahulu kala manual semuanya. Manual semuanya. Kalau sekarang dipermudah. Masya Allah. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau hendak mencium Hajar Aswad. Nah beliau ternyata apa ilahnya? Kenapa beliau mencium? Karena beliau melihat Rasulullah SAW pernah menciumnya. Bukan meyakini bahwasanya Hajar Aswad itu punya manfaat dan mendatangkan bahaya, bukan itu. Tapi karena beliau melihat Rasulullah SAW mencium batu tersebut. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzan wazakumullah, barakallahu fiikum. Kemudian sekarang kita ambil kaidah yang berikutnya. Halaman 23 itu, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Dua kaidah ini dipisah aslinya. Apa itu kaidahnya? Apabila berkumpul antara dua maslahah, dua kebaikan, dan tidak bisa dikerjakan kedua-duanya, maka pilihlah yang paling tinggi maslahatnya. Bisa dipahami? Ada dua kebaikan, yang dua kebaikan itu nggak bisa dikerjakan secara berlangsungan. Dua-duanya nggak bisa dikerjakan secara apa? Secara dua-duanya kerjakan, tapi harus milih salah satunya. Maka pilih yang paling tinggi maslahahnya. Jadi paham enggak ini? Contohnya biar antum tambah paham. Antum diundang datang walimatul urs, mendatangi walimatul urs, diundang itu. Yang satunya undangan, barakallahu fiik, walimatul khitan. Ada saudara kita anaknya dikhitan.
Kemudian karena syukur itu rasa syukur, senang, bahagia, bikin makan-makan lah di rumahnya, acara makan-makan. Nah, antum dapat dua undangan. Dua-duanya kebaikan atau bukan? Kebaikan. Satunya undangan walimahan, walimatul urs. Yang satunya undangan walimatul khitan. Yang wajib yang mana? Yang walimatul urs. Di sini kalau antum tidak bisa menjamak dua-duanya, nggak bisa menggabung untuk mendatangi dua-duanya, pilih yang paling tinggi. Berarti yang antum pilih yang mana? Walimatul urs. Sama-sama undangannya jam 10 pagi. Walimatul khitan jam 10 pagi. Walimatul urs jam 10 pagi. Nggak bisa dijamak dua-duanya. Pilih yang wajib, yaitu walimatul urs. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimahan, maka hendaknya dia mendatanginya. Berarti pilih yang wajib, mendatangi undangan walimatul urs. Kalau digabung bisa bagaimana? Itu enggak ada iskal. Kalau dua kebaikan berkumpul bisa dilakukan semuanya, bagus. Tapi kalau enggak bisa dilakukan semuanya, pilih yang paling tinggi kebaikannya. Mafhum? Bisa dipahami enggak? Antum misalkan barakallahu fiik datang ke masjid untuk sholat subuh, ternyata sudah tegakkan iqamah, Allahu Akbar, qomat sudah. Antum sholat 2 rakaat sebelum subuh bagus atau tidak? Bagus. Sholat 2 rakaat subuh wajib. Nah di situ antum dahulukan mana? Dahulukan atau digabung? Digabung dua-duanya. Dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Atau contohnya antum lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, lagi takbir gitu, kemudian dah qomat, Allahu Akbar, dalam kondisi ingin ditegakkan sholat wajib, tinggalkan sholat sunnah, ambil sholat wajib, itu maksudnya. Karena nggak mungkin digabung dua-duanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi, nah kalau bertemu tazahum itu bertumpuk-tumpuk, fa in tazaham adatul masalihi. Jika bertumpuk-tumpuk kebaikan-kebaikan itu, jumlah kebaikan bertumpuk-tumpuk, yuqaddamul a'la minal masalihi. Maka dahulukan yang lebih tinggi maslahatnya, yang lebih tinggi kebaikannya. Kalau tidak bisa dikerjakan dua-duanya. Mafhum? Tapi kalau bisa dikerjakan dua-duanya ya bagus. Faham? Ada undangan walimatul urs jam 9 pagi. Kemudian jam 10 diundang walimatul khitan. Didatangi dua-duanya karena mungkin. Saya pahami ya? Seperti itu antum bayangkan sendiri, dibayangkan, diterapkan. Jadi kalau ada dua maslahah tidak mungkin dikerjakan dalam satu waktu dan dituntut untuk pilih yang paling tinggi maslahatnya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Wadituhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Contohnya sebaliknya. Lawannya adalah apa? Bertumpuk-tumpuk antara kerusakan-kerusakan yang ada. Maksudnya apa? Banyak kerusakan bertumpuk-tumpuk, antum dituntut untuk apa? Untuk meninggalkan semuanya nggak bisa. Terpaksa harus apa? Melakukan salah satu kerusakan tersebut. Pilih kerusakan yang paling ringan. Paham? Jadi gini, kalau ada kerusakan di hadapan antum dan antum bisa mengelak, bagus. Bisa mengelak, itu nggak kita bahas. Sekarang permasalahan antum nggak bisa mengelak. Banyak kerusakan di depan antum nggak bisa mengelak. Harus milih salah satunya, maka pilih yang paling apa? Ringan kerusakannya. Contohnya, antum dipaksa untuk menabrak. Disuruh menabrak anak orang sama nabrak anak ayam. Nabrak anak orang mafsadah atau bukan? Mafsadah. Nabrak anak ayam pun juga mafsadah. Di situ antum kira-kira milih mana? Kalau bisa mengelak bagus, tapi harus milih. Ayo milih. Kalau nggak mau nabrak, tak tembak kepalamu. Paksaan ini. Paham ya? Milih yang mana kira-kira? Nabrak anak orang atau nabrak anak ayam? Atau nggak nabrak dua-dua, biar tembak aja mati biarin itu? Di situ milih yang paling ringan. Paham ya? Kalau nabrak anak orang kan ada nanti kisos, ya nggak ada hukum-hukumnya. Nabrak anak ayam ya mungkin karena paksaan, istighfar, berdoa kepada Allah Taala semoga diampuni. Ringan kan, lebih ringan kan? Nah, seperti itu berarti kalau ada darurat. Jadi yang kedua ini barakallahu fi, kalau berkumpul antara dua mafsadah dan antum tidak bisa mengelak dari dua-duanya, maka tempuhlah mafsadah yang paling ringan. Hadis yang antum kenal, hadis seorang badui. Seorang badui yang kencing dalam masjid. Waktu itu para sahabat hendak mengingatkannya, tapi ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena masjid yang waktu itu barakallahu fi enggak seperti sekarang. Masjid zaman sekarang kan terbuat dari granit kan lantainya kan. Nah, kenapa badui waktu itu yang kencing dalam masjid dibiarkan oleh Rasulullah? Badui tersebut kenapa dibiarkan kencing di masjid oleh Rasulullah SAW? Karena menerapkan ini. Ada dua mafsadah. Mafsadah pertama, dibiarkan kencing di situ juga mafsadah, kerusakan. Dilarang, weh, jangan kencing situ. Langsung lari dia kan.
lari kocar-kacir, mungkin air kencingnya kemana-mana, mafsadah juga. Akan menimbulkan masalah lebih besar. Makanya dibiarkan sampai selesai kencingnya. Nah, tempat yang dikencingin tadi disiram. Cuman sebatas itu saja itu. Jadi menempuh apa? Mafsadah yang lebih ringan di situ. Mafhum? Nah, kalau orang lagi kencing, misalkan barakallahu fik batu tadi ditahan, jangan kencing. Ada dua kemungkinan, mengganggu kesehatan dia. Maksudnya menahan kencing itu ya. Sudah waktunya kencing dia tahan, atau yang kedua barakallahu fik akan berceceran air kencingnya. Sehingga yang perlu disiram banyak kan? Kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kalau dibiarkan sampai selesai dia kencing satu tempat saja. Mafhum? Itu dalil yang dipakai oleh para ulama. Jadi kalau terjadi atau berkumpul dua mafsadah, dua kerusakan yang tidak bisa kita mengelak dari dua-duanya, maka nah barakallahu fik, pilihlah yang paling ringan kerusakannya. Mafhum? Nah barakallahu fik, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wasakumullah barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini penjelasan dikit. Hadhi qaidatul masalih. Ini adalah kaidah seputar masalah, yaitu manfaat atau kebaikan. Wa sata'ti qaidatul mafasid, dan akan datang nanti kaidah seputar mafasid. Kata barakallahu fikum pensyarah di situ barakallahu fikum, kita lihat di situ. Wa hadza 'inda tazahum, ini kalau bertumpukan. Tazahum itu bertumpuk-tumpuk, bertumpukan, bertabrakan. Walaisal kalam ala akhdi jami'il masalih. Pembicaraan kita bukan berkaitan masalah mengambil semua manfaat. Kita semuanya pengen mengambil semua manfaat kan? Nah sekarang kalau nggak bisa mengambil semua manfaat, pilih manfaat yang paling besar gitu loh. Paham? Nggak bisa menggabungkan antara sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat subuh, pilih 2 rakaat subuhnya. Bisa dipahami nggak ini? Bisa dipahami ya? Antum mau gabungkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat subuh. Mau gabungkan nggak bisa, pilih 2 rakaat yang subuhnya, yang wajib. Mafhum? Nah, kecuali posisi antum sudah tasyahud akhir. 2 rakaat sebelum subuh, antum sudah tasyahud akhir, qomat, Allahu Akbar misalkan. Nah, itu selesaikan nggak masalah, masih bisa menyusul yang wajib. Tapi kalau antum masih rakaat pertama, Allahu Akbar, dengar qomat, nanti khawatir terlambat sholat wajibnya, tinggalkan sholat sunnah, ambil sholat wajib. Makanya para ulama sampai menyebutkan kisah Juraij. Kisah Juraij yang waktu dipanggil ibunya, ya Juraij, wahai Juraij, Juraij tetap sholat. Padahal para ulama menilai itu sholatnya sholat sunnah. Padahal panggilan ibu wajib enggak? Wajib. Ya Juraij, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku? Dia milih sholat. Ya Juraij, dipanggil berkali-kali, dia milih sholatnya. Akhirnya ibunya mendoakan kejelekan buat Juraij. Ya Allah, janganlah kau matikan Juraij ini kecuali dalam kondisi terfitnah dengan perempuan pezina. Walaupun Juraij gak berzina, tapi sudah terfitnah. Tempat ibadahnya Juraij dihancurkan enggak? Dihancurkan kan? Walaupun nanti dibangun lagi, tapi syahidnya sudah terfitnah itu. Ada fitnah di situ. Perempuan pengembala kambing yang awal mulai merayu Juraij untuk menzina, tapi Juraij gak mau. Akhirnya berzina dengan apa? Dengan yang lainnya. Paham ya? Akhirnya hamil. Dia ngaku itu anaknya Juraij. Masyarakat setempat gak terima, dihancurkan tempat ibadahnya Juraij. Dihancurkan. Setelah hancur, kemudian lahirlah seorang anak. Masih difitnah lagi, ini anaknya Juraij. Akhirnya Juraij mengatakan tunggu sebentar, tak sholat 2 rakaat dulu. Ini kisahnya panjang ya, masyhurah ya. Setelah sholat 2 rakaat, ternyata apa barakallahu fi, ditanya, bayi tadi ditanya, man abuk? Siapa bapakmu? Abi Ra'i. Bapakku adalah pengembala kambing atau pengembala. Nah, disinilah langsung apa? Masyarakat setempat tahu bahwasanya perempuan tadi penuduh. Ya, perempuan yang zina tadi, dia hanya menuduh. Paham ya? Modal dusta dia. Akhirnya Juraij pun apa? Nah barakallahu fiik, selamat dari fitnah tersebut. Tapi syahidnya doa ibunya dikabulkan. Paham ya? Karena seharusnya para ulama menjelaskan, seharusnya kalau seandainya itu sholat sunnah, tinggalkan sholat sunnah, penuhi panggilan ibunya. Ya fulan, jangan langsung sholat terus kalau sholat sunnah. Kalau ibu yang manggil, ya fulan, na'am ya ummi, penuhi panggilan ibu, tinggalkan sholat sunnah, itu maksudnya. Itu termasuk fikih yang perlu dikondisikan. Jangan sampai gara-gara sholat sunnah kemudian ibu manggil berkali-kali, antum abaikan. Jangan. Panggilan orang tua barakallahu fiikum. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wajazakumullah barakallahu fiikum. Disebutkan di situ, perhatikan. Idza sata'al 'abdu an ya'khudha kullal masalih wa yajma'uha, fal aslu annahu ya'khudh biha jami'an. Masyaallah. Apabila seorang hamba, halaman 23 itu bagian bawah,
halaman 23 bagian bawah itu, apabila seorang hamba mampu untuk mengambil semua kebaikan dan mengumpulkannya, maka hukum asalnya dia mengambil semua kebaikan. Lakin, ini yang perlu antum garis ini, lakin akan tapi idza daral amru baina maslahatain la yumkin al jam' bainahuma fa innahu yaf'al a'la minal masalih. Masyaallah, ini digaris ini ya. Akan tetapi sekarang kalau perkaranya berputar antara dua kebaikan, dua maslahah, tidak mungkin menggabungkan antara keduanya, maka kerjakanlah yang paling tinggi maslahahnya. Paham? Kerjakanlah yang paling tinggi maslahahnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Disebutkan contoh di situ, misal syakhsun yastati' an yusalli sunnatal fajr wa salatul fajr. Ada orang dia mampu untuk salat 2 rakaat sebelum subuh dan salat subuhnya. Fa innahu al-afdal an yajma' bainahuma. Maka yang afdal dia menggabungkan antara keduanya. Salat 2 rakaat sebelum subuh juga dia lakukan, salat 2 rakaat subuh dia lakukan. Lakin akan tapi lau anna insanan masalan istaiqadha qabla tul'is syams bi 4 daqaiq. Ini penting ini. Namanya orang itu kan tidur kadang kebablasan kan. Nah, akan tapi kalau ada orang dia bangun itu 4 menit sebelum terbit matahari. Jadi 4 menit sebelum terbit matahari baru bangun dia. Berarti kebablasan itu kan. Nah, walam yakfi al-waqt li yusalli sunnatul fajr. Enggak cukup waktu dia tuh salat 2 rakaat sebelum subuh. Ya enggak cukup kan? Dia bangun gitu tiba-tiba dah matahari udah mau terbit. Nah, di sini sekarang antara 2 pilihan. Milih 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat subuhnya kan itu. Paham ya? Nah, di sini baru diterapkan sekarang. Berarti dia milih yang mana? Barakallahu fiik, milih 2 rakaat subuh. Karena waktunya mepet situ, enggak mungkin digabung dua-duanya. Mafhum? Nah, itu terterapkan kaidah sini. Jadi kalau ada 2 kebaikan, 2 maslahah yang tidak bisa digabung dua-duanya, pilih yang paling tinggi maslahahnya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwan fid din, a'azzani wasakumullah, barakallahu fiikum. Contoh yang lain, taatnya seorang istri kepada suaminya atau kepada Allah Ta'ala. Ini berat loh ya. Antara 2 pilihan, istri taat suaminya atau taat kepada Allah Ta'ala. Karena istri kalau durhaka sama suami bahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan orang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Nah, sekarang ada 2 kebaikan, 2 maslahah antara dia mentaati suaminya atau mentaati Allah Ta'ala. Nah, di sini pilihannya berat ini, milih yang mana? Paham ya? Dia milih mentaati suaminya atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini, ta'atul mar'ati li zawjiha aw li rabbiha. Ya, taatnya seorang wanita terhadap suaminya atau kepada Rabbnya. Hina ma tata'arad mal ladzi yuqaddam, ketika bertabrakan mana yang harus didahulukan, mana yang harus didahulukan. Ta'atuha li rabbiha. Naam. Ta'atuha li zawjiha fiha ajrun wa thawabun wa maslahah. Wa ta'atuha li rabbiha aidan fiha ajrun wa thawabun wa maslahah, lakin hadhi a'la. Penting ini. Mentaati suaminya memang ada pahala dan ada kebaikan di situ, tapi mentaati Allah lebih ada kebaikan dan lebih apa? Ada pahala di situ. Maka dahulukan taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Misalkan suaminya bilang enggak boleh puasa Ramadan. Padahal puasa Ramadan ini, puasa wajib ini. Istrinya bingung ini antara milih puasa Ramadan dengan mentaati suaminya. Wah, ini gimana ini? Akhirnya nekat dia puasa Ramadan. Insya Allah bismillah yang benar istrinya tadi itu. Paham ya? Kenapa? Karena dia mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Nah, faman syahida minkum syahra falyasumhu, puasa dia. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah memang seorang istri enggak boleh puasa tanpa izin suaminya. Izin dulu sama suaminya, Mas atau Bang. Boleh enggak, Bang? Awak ini puasa boleh enggak, Bang, katanya. Tanya dia sama suaminya dulu. Suaminya bilang enggak boleh, udah, sami'na wa ta'na. Kalau puasa sunnah dia izin dulu. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, dia enggak perlu izin. Dilarang suaminya, dia nekat puasa Ramadan, dia benar. Karena apa? Mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, suaminya yang dinasihati di situ. Kenapa ente melarang istri ente untuk berpuasa itu? Namanya dinasihati gitu. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau puasa sunnah izin dulu.
Jangan langsung nekat, puasa sunnah izin dulu. Izin sama suaminya, Bang atau Mas, boleh nggak? Istri ini puasa sunnah. Kalau suami bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Sami'na wa ta'na, itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak perlu izin. Mafhum? Naam, dibedakan. Ikhwan fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Jadi barakallahu fiik, urut-urutan masalah yaitu manfaat ini ada yang bentuknya darurat, ada yang bentuknya hajah, keperluan, ada yang bentuknya tahsiniyah, anggapan bagus. Jadi perkara yang indah, perkara yang baik itu imma karena darurat, imma karena itu keperluan atau hajah, imma karena itu adalah anggapan bagus. Nah, di sana ada yang namanya khamsu ad-daruriyat, 5 perkara darurat yang harus kita jaga. Paham ya? Nah, dikenal daruriyatil khams, 5 perkara darurat yang harus kita jaga. Apa itu? Ad-din, agama, halaman 24 itu, 24 bagian bawah itu. Ad-daruriyatu hiya daruriyatil khams wa hiya na barakallahu fiik hifdzu. Perkara darurat adalah perkara darurat yang 5, yaitu hifdzu ad-din. Pertama, menjaga agama. Yang kedua, an-nafas, jiwa. Yang ketiga, al-akal, akal. Yang keempat, al-irdu, kehormatan. Wa huwa nasl, itu garis keturunan. Yang kelima ada al-mal, harta. Ini namanya apa? 5 perkara darurat yang harus kita jaga. Menjaga agama, dengan apa menjaga agama barakallahu fiik? Disyariatkannya jihad fisabilillah di antaranya. Untuk menjaga agama Islam ini, agar kalimat la ilaha illallah senantiasa tegak di atas. Kemudian menjaga jiwa. Dengan cara apa menjaga jiwa ini barakallahu fiik? Adanya kisos. Ya enggak? Nah, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya enggak? Orang membunuh dikisos. Biar apa? Biar orang enggak bermudah-mudah membunuh, sehingga terjagalah jiwa ini. Yang ketiga, al-akal, akal. Akal ini juga harus kita jaga. Makanya diharamkan khamr. Diharamkan apa? Khamr. Karena khamr itu kan yukhamir al-akal. Khamr itu dinamakan khamr karena yukhamir al-akal, menutupi akal. Akalnya enggak jalan dia. Paham ya? Nah, enggak terkondisikan sehingga dia berbuat sesuka dia. Nah, kemudian yang berikutnya menjaga kehormatan dan garis keturunan. Dengan apa di antara ini? Diadakannya pernikahan, zawaj. Pernikahan itu fungsinya untuk menjaga apa? Menjaga kehormatan dan juga garis keturunan. Nah, barakallahu fiik. Diharamkan zina. Karena kalau zina itu kan anak hasil zina enggak bisa dinisbahkan oleh bapaknya kan? Hanya pada ibunya. Makanya menjaga keturunan itu penting sekali. Karena gini ya, dalam ilmu syariat itu barakallahu fiik, bapaknya orang Jawa, ibunya orang Arab. Bukan Arab blasteran, bukan Arab asli, Arab Saudi. Tapi nanti kalau punya anak, anaknya Al-Jawi. Paham ya? Karena nisbah bapaknya. Bapaknya orang Jawa. Paham ya? Ibunya orang Arab Saudi. Nikah kemudian punya anak. Anaknya apa? As-Su'udi atau Al-Jawi? Al-Jawi. Nah, sebaliknya, bapaknya orang Arab Saudi, ibunya orang Jawa. Nanti kalau lahir bisa nisbah as-Su'udi, nisbah kepada bapaknya. Karena biasanya nah barakallahu fiik, nasab itu nisbah kepada bapaknya. Mafhum? Nah, seperti itu barakallahu fiik. Misalkan anaknya, bapaknya orang Sunda, ibunya orang Medan. Nanti kalau lahir anaknya as-Sundawi. Paham ya? Itu contohnya gitu. Sebaliknya, nah bapaknya orang Medan, ibunya orang Jawa. Nanti kalau lahir bisa nisbah al-Maidani. Mafhum? Itu sekedar contoh pernikahan bisa menjaga garis keturunan dan juga kehormatan. Maka disebutkan dalam hadis, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu bisa menjaga, lebih menjaga kemaluan dan lebih bisa menundukkan pandangan, menunjukkan bahwasannya untuk menjaga kehormatan dan juga menjaga garis keturunan adalah apa di antaranya? Pernikahan. Makanya disebutkan dalam surat An-Nisa itu, ya kan? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah para wanita sesuka kalian, 2, 3 atau 4. Ini termasuk syariat apa? Syariat namanya ta'addud. Paham ya? Poligami. Tapi ingat, jangan bermudah-mudahan enggak punya kerjaan wala syai', kerjaanmu enggak mapan, alasannya Allah katanya. Tidak ingatkan berkali-kali itu ya. Akhirnya dia ta'addud, ujung-ujungnya apa? 1 tambah 1 kosong.
Paham ya? Tapi semuanya diletakkan pada ayat yang selanjutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir, khawatir untuk tidak berbuat, khawatir apa tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Keadilan sini keadilan dalam memberikan nafkah, bukan keadilan dalam memberikan kecintaan. Kecintaan pasti namanya orang itu pasti cenderung. Dia punya 2 istri dia. Istri pertama sudah tua, istri kedua masih muda. Secara spontan biasanya seperti itu, dia lebih suka dengan istri yang kedua. Coba kita lihat sekarang. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabun nas minan nisa? Wahai Rasulullah, siapakah perempuan yang paling kau cintai dari kalangan manusia? Aisyah, bayangkan. Padahal ada istri yang lain kan, tapi beliau lebih mencintai Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki sama abuha, bapaknya. Jadi itu masalah kecintaan, itu berbuat adil sangat sulit. Tapi masalah Aisyah itulah yang tuntut berbuat adil. Paham ya? Istri pertama anaknya 10, istri kedua belum punya anak, otomatis kalau dia ngasih nama Aisyah, ngasih nafkah lebih banyak istri pertama, karena kebutuhannya lebih banyak. Itulah keadilan. Istri yang kedua disesuaikan dengan kebutuhannya. Mafhum? Ini kaitannya dengan apa, barakallahu fiik, menjaga apa tadi? Al-'ird wan nasl, menjaga kehormatan dan juga garis keturunan. Yang terakhir menjaga harta. Menjaga harta termasuk perkara yang wajib, sampai-sampai man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, maka mati syahid. Mafhum? Man qutila duna irdihi wa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena dia menjaga kehormatannya, mati syahid. Man qutila duna dinihi wa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela agamanya, mati syahid. Masya Allah. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW enggak pandang bulu. Walaupun putrinya mencuri, kalau itu ditegakkan had, dipotong tangannya. Jadi beliau enggak pandang bulu karena ini rakyat sipil, karena ini pejabat negara, enggak ada. Beliau langsung padamkan semuanya. Kira-kira itu hukum syariat, tegakkan langsung. Apa kata beliau? Lau kanat Fatimah bintu Rasulullah SAW saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, saya akan aku potong tangannya. Enggak ada istilah wah ini anak nabi. Wah, enggak ada istilah wah ini anak pemimpin, anak raja, anak presiden. Dikasih keamanan, penjaranya yang paling nyaman sendiri, penjaranya paling bagus, ada AC-nya, ada TV-nya. Paham ya? Kulkasnya besar, misalkan. Enggak ada, sama saja. Paham ya? Mau rakyat sipil atau pejabat negara, kalau hukumannya secara syariat sama-sama. Paham ya? Ini sekedar penyebutan bahwasannya menjaga 5 perkara ini perkara yang wajib, menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga akalnya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya. Naam. Yang kita ambil baru 1 poin ya. Apa 1 poin tadi? Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Naam. Kita tutup yang terakhir. Biar besok masuk kaidah yang kedua. Wadituhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Lawannya yaitu bertumpuknya, bertumpuknya atau bertabrakan 2 kerusakan atau 2 barakallahu fi kemungkaran, maka kerjakanlah yang paling ringan kemungkarannya atau kerusakannya. Ini kapan ini? Ini kapan kita lakukan? Kita lihat wa misluhu idza darul amru baina mafsadatain la yumkin daf'uhuma jami'an la budda an yurtakab wahidun min hatainil mafsadatain. Halaman 25 bagian tengah itu. Halaman 25 bagian tengah itu, wa misluhu, dan semisal yang pertama tadi, kalau bertemu antara 2 maslahah dan tidak mungkin dikerjakan dua-duanya, maka kerjakan maslahah yang paling tinggi. Nah sekarang kalau bertemu antara 2 mafsadah, 2 kerusakan, dan tidak mungkin ditinggalkan dua-duanya, paham ya? Enggak mungkin ditinggalkan dua-duanya, barakallahu fik, maka kalau dia harus melakukan, lakukanlah yang paling ringan kerusakannya, ya kan? Yurtakabul adna minal mafasidi, maka dilakukan yang paling ringan, yang paling rendah kerusakannya. Kapan itu? Sebutan itu apabila berputar perkara itu antara 2 kerusakan, tidak mungkin menolak dua-duanya, la budda an yurtakab wahidun min hatainil mafsadatain, dan harus dilakukan, dikerjakan salah satu dari 2 kerusakan ini, maka pilih yang paling ringan kerusakannya. Mafhum soal ini ya? Nah, barakallahu seperti itu. Contohnya yang terakhir, perhatikan ya. Contohnya barakallahu fiik, antum sedang jalan-jalan, ternyata Allah takdirkan nyasar masuk hutan. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin nggak? Mungkin ada, dibahas para ulama karena mungkin. Nah, di tengah hutan nggak ada makanan, mau beli Coca-Cola nggak ada, Fanta pun nggak ada, Sprite nggak ada, Indomart nggak ada, Alfamart nggak ada. Ternyata ada cuma darah dan bangkai. Waliyadzubillah.
Ada dua pilihan di situ. Ima makan bangkai, minum darah, atau mati. Wah, ini. Di sini ada dua masadah. Masadah pertama, bunuh diri, mati, nggak makan apa-apa, mati gitu. Masadah kan? Masadah yang kedua, makan yang haram. Bangkai haram nggak bangkai? Haram. Darah haram nggak? Darah haram. Nah, ini bagaimana nih? Nggak bisa mengelak dua-duanya. Kalau bisa mengelak dua-duanya, bagus. Belok dikit ketemu Alfamart, belok dikit ketemu Indomart, bagus. Tapi ini dalam hutan, tengah hutan. Nggak ada Alfamart, wala Indomart, nggak ada supermarket, nggak ada. Adanya itu cuma suara-suara hewan-hewan itu aja. Ternyata dalam posisi ini, dua ini. Antara mati dan antara minum darah dan makan bangkai. Nah, milih yang mana ini? Barakallahu. Milih mati, kemudian tidak bisa melanjutkan perjuangan, dakwah atau yang semisalnya, atau milih makan bangkai dan minum darah, akhirnya tegak lagi tulang punggungnya. Di sini para ulama telah menjelaskan memilih makan bangkai dan minum darah tadi itu. Setelah tegak tulang punggungnya, nggak boleh nambah lagi. Wah, mau nambah satu piring lah nggak boleh. Nanti ada pantunnya sini, ada pantunnya. Kalau kaidahnya namanya apa? Ad-darurah tubihu al-mahdurah. Perkara darurat menghalalkan perkara yang semula haram. Bangkai haram nggak awalnya? Haram. Darah haram nggak awalnya? Haram. Karena darurat menjadi halal. Sesuatu yang semula haram berbahaya, tapi karena darurat Allah Ta'ala takdirkan tidak membahayakan. Dia makan bangkai, tegak tulang punggungnya. Minum darah, tegak tulang punggungnya. Jalan lagi. Nggak boleh nambah. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaduhu darurah. Semua perkara yang darurat, karena semua perkara yang haram karena darurat, itu sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah nggak darurat, nggak boleh nambah lagi. Mafhum? Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya nanti. Barakallahu fiik. Kesimpulannya, nah barakallahu fiik, dua kaidah penting ini dikondisikan setelah kita menyebutkan kaidah kubra yang pertama yaitu al-umur bimaqasidiha, kemudian dua kaidah yang setelahnya apabila berkumpul bertemu antara dua maslahah tidak memungkinkan kita jamak, kita gabungkan kedua-duanya, maka kerjakan yang paling tinggi masalahnya. Yang kedua, apabila bertemu berkumpul antara dua kerusakan dan tidak mungkin kita mengelak atau menghindar dari keduanya dan harus melakukan, maka lakukan yang paling ringan kerusakannya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.